各位姐妹平安，感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 让我们用一首诗歌来开始早上的聚会。Kita memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. 无人相主， tidak ada seorang lain yang seperti Yesus。 让我向你诉说主耶稣的宝贵。他是我忠心的朋友，永不改变。 Mari dengarkan sebuah cerita dari saya tentang Tuhan Yesus yang indah. Dia adalah sobat saya yang tidak berubah. 无人相主， tidak ada seorang lain yang seperti Tuhan Yesus. Rang 我向你诉说主耶稣的宝贵，他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离重追恋，无人像耶稣这样爱护我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶穿四面。主爱我何等大哉， waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Teman-teman, selamat pagi saudara sekalian. Walaupun satu, bapak-bapak, agen tunggal tetap saudara-saudara, jadi bukan hanya ibu-ibu ya. Senang ya lihat Cingling ya, udah datang, ntar bersaksi. 我们非常感谢神的恩典， kita puji syukur kepada Tuhan。 今天我们终于到了使徒行传连续讲到的最后一章。 Kita bersyukur kepada Tuhan dari bulan Januari sampai pada hari ini sesuai dengan rencana kita ya. Khotbah seri dari Kisah Para Rasul sudah mencapai pasal yang terakhir. Ya, nanti segera PR 27 28 saya usahakan secepat mungkin. Ya, jadi nanti sampai PR saya berikan waktu 2 minggu sampai hari Minggu yang terakhir. 礼拜天这个月的最后一个礼拜天 PR sudah masuk semua. Karena harus siap-siap bikin sertifikat. Ya, jadi udah selesai ya, ceme-ceme ya. Jadi masih ada 2 minggu setengah bulan untuk menyelesaikan. Tenang aja. Ya. 我们同心祷告, kita masuk ke dalam doa.
亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，从1月份到12月份，靠着你的恩典，我们一同来学习《使徒行传》。我们谢谢你，今天我们学到最后一章，求主帮助我们，让我们能够看见整本《使徒行传》是怎么样开始，怎么样结束的，让我们从中能够得到智慧。Terima kasih Bapak Surgawi. Tahun ini mulai Januari sampai bulan Desember ini bersandar anugerah Tuhan. Kami sudah memasuki pasal yang terakhir dari kisah para rasul. Sehingga Tuhan kami dapat melihat bagaimana kisah rasul diawali dan diakhiri. Dan supaya kami bisa sungguh-sungguh mendapat hikmat dari keseluruhan kisah kita para rasul. Supaya kami tahu apa yang dibicarakan, apa yang titik beratkan di dalam kitab kisah para rasul. Tuhan bicaralah kepada kami, berikan kami pengertian, berikan kami pengingatan yang baik, dan berikan kami ada satu hati yang sungguh-sungguh seperti para rasul, mau hidup menurut kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒行传第27章就是前一章的末段，是记载保罗和他同船的人276个人经过海中的暴风大浪，终于已经漂流到一个小岛。Saudara, di bagian akhir dari pasal yang sebelumnya yaitu pasal 27 kita melihat bahwa Rasul Paulus dengan seantero orang-orang yang bersama dengan dia berlayar dalam kapal itu 276 orang. Mereka melewati angin ribut, mereka melewati gelombang, akhirnya mereka ngapung sampai ke satu pulau kecil. 所以在第28章就告诉我们说，他们到了什么岛呢？他们到了一个岛叫做米利大岛。米利大岛就是现在马耳他共和国，是在意大利的南方，地中海的中心啊。那么他们能够平安到达这个地方，完全是因为神的仆人保罗，因为神已经告诉他，保罗，你一定会站在该撒的面前，为我做见证。Saudara sekalian, jadi di dalam pasal 28 sudah memberitahukan kepada kita, kapal mereka terapung akhirnya sampai ke satu pulau. Pulau itu di pasal 28 ayat 1 beritahu kepada kita, pulau itu namanya Pulau Malta. Pulau Malta sekarang tetap masih namanya Malta, adalah Republik Malta. Ya, Malta共和国. Ya, Republik Malta. Itu ada di bagian selatan di Italia. Ya, bagian selatan di Italia, di center di pertengahan Lautan Tengah atau lautan Mediterranean, ya, Mediterranean. Seluruh ya orang yang ada di kapal itu 276 orang bisa sampai di Pulau Malta dengan selamat. Semua itu dikarenakan hamba Tuhan, Rasul Paulus. Karena kita sudah lihat di dalam pasal yang sebelumnya, 我们看见前面的记载什么呢？他们得救的指望已经没有，是不是？ Dalam pasal 27 bukankah sudah dikatakan bahwa pengharapan untuk hidup udah nggak ada, udah siap mati, udah buang-buangin barang, udah beberapa kali buang-buangin barang, makanan dibuangin supaya itu lebih ringan. Tetapi akhirnya bisa tiba. Kenapa? Karena dalam pasal 27 Paulus berkata bahwa Tuhan pada malam hari menyatakan diri kepada dia, berkata, Paulus tenang, kamu pasti bisa berdiri di hadapan Raja Kaisar. Kan kamu mau naik banding, ya, mau naik banding. 所以在第27章24节，神对保罗说：“我要把同船的人276个人赐给你。”上帝把200多个人、276个人的生命赐给他的仆人，因为他的仆人要站在罗马盖撒的面前为主做见证，这是大事。Saudara, di dalam pasal 27 ayat 24 Tuhan janji ya kepada Rasul Paulus. Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus
menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Di dalam terjemahan Mandarin, akan selamat ya, aku berikan kepada kamu. Nyawa mereka berikan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu akan berdiri di hadapan kaisar, Raja Roma. Jadi mereka kan sekapal dengan Paulus， 呀，好，我们看见还没有到达这个罗马之前呢，他们到一个岛，不是那个船漂流到这个米利达。那么在米利达发生些什么事情呢？发生了一些事情， saudara, bukankah dikatakan mereka tiba ya perahu ya ngapung sampai ke Pulau Malta. Apa yang terjadi di Pulau Malta？ 第一，我们看见这个米利达的这个土人啊，就是本地人，他们非常热情的接待保罗。Jadi penduduk di kota Malta, ya Malta sangat-sangat ramah ya, sangat ramah, menyapa, menerima Paulus di tengah-tengah mereka itu 200-an orang. Ya, jadi kita lihat ya. Paulus di Yerusalem ya, di kalangan bangsa sendiri dia ditolak. Tapi di Pulau Malta orang tidak kenal ya, antusias, ramah menerima mereka. 那么那个时候圣经说，因为下雨天气冷，他们就生火。在生火的时候呢，他们不是有一捆一捆的柴吗？那么他们在要烧柴的时候拿那个柴这个生火的时候呢，从柴堆里面呢就出了一个毒蛇，咬了保罗。咬了保罗呢，这个船上的人呢都知道，在这个岛上的人知道，这个船里面的人呢，虽然不是全部，但是有不少囚犯，包括他们认为也是保罗也是囚犯之一。所以他们这些土人呢，他们就想，你们度过了这些危险的暴风，平安的来到这里，但是你保罗，你是囚犯。你一定是杀人的凶手，所以你虽然现在得救了，可是偏离啊，这个偏离就是他们认为他们的这个偶像啊，这个公义的偶像呢，不容你存活，所以你虽然得救了，还是被蛇咬，你等下一定会死掉，你一定会肿起来，一定会死掉。Saudara sekalian, penduduk setempat berpikir begini ya. Tadinya kan dengan ramah menerima mereka. Tetapi mereka tahu, saudara, di kapal itu banyak, bukan semua ya, banyak tahanan narapidana. Jadi mereka juga melihat Paulus sepertinya juga narapidana, memang dia orang di tahanan ya gitu ya, saudara ya, kan dia mau naik banding. Jadi mereka berpikir, ini si Paulus pasti orang jahat. Pasti dia adalah pembunuh. Ya, sekalipun sedang melewati angin gelombang yang begitu membahayakan, ya, yang begitu maut, ya, tapi bisa hidup. Akhirnya dasar emang dewi dikatakan ya, dewi keadilan, karena mereka tidak kenal Tuhan, ya dewa dewi. Jadi dewi keadilan tidak mengizinkan dia hidup, maka digigit sama ular beracun. Nanti pasti apa? Pasti you mati, ya, nggak mati di tengah laut, nggak mati di tengah laut, mati digigit ular berbisa, ular yang beracun. 他们等啊等啊等啊，没有种，所以转眼之间他们就想，你一定是神啊，你一定是仙人，你一定是神，你被毒蛇咬了，一定会死掉，一定会肿起来。可是，为什么呢？一定是神啊！所以你看，人是多么善变，一下子说你是凶手。一下子说你又是神，这个差别多么大，是不是？ Saudara, jadi tumbuh punya tumbuh lama kelamaan, nggak bengkak-bengkak ini, nggak bengkak, nggak mati. Berubahlah pikiran mereka. Ini orang pasti dewa. Saudara, itulah manusia. Entar bilang kamu pembunuh, entar bilang kamu dewa. Saudara, ya. 所以弟兄姊妹，我们不要太在意人对我们的判断。Saudara, oleh sebab itu kita jangan terlalu taruh di hati penghakiman orang, ngomongan orang. Saudara, orang kalau kritik kita mikir ya.
Jangan mengabaikan. Cuma kalau kita tahu kita tidak ada masalah. Seperti apa yang Paulus katakan saudara di dalam pasal 23 di mahkamah agama. Ya kan, waktu Paulus dihadapkan dengan orang-orang itu, Paulus bilang apa? Saya sampai hari ini hidup dengan nurani yang murni. Ya. Jadi kalau kita tahu kita tidak melakukan apa-apa, saudara, komentar orang terhadap kita, entah itu fitnah, entah itu iri hati, entah itu apa saja yang negatif, saudara, sedih nggak? Kalau nggak sedih, bukan manusia kali. Tapi jangan terlalu sedih. Jangan terlalu dimasukkan di hati. Kamu sendiri tahu kamu berbuat jahat nggak? Berbuat salah apa enggak? Harus jujur loh terhadap diri sendiri. Karena Tuhan melihat semuanya itu. Jadi fitnahan orang jangan terlalu memakan kita. Jangan terlalu menggerogotin kita. 所以人对我们的一个评价，不是说把他置之不理，那是骄傲。当人家批评我们、评论我们的时候，我们要反省。第一步，我们要反省。可是如果我们知道我们没有做什么，就像保罗在《使徒行传》第23章，在大祭司的面前，他不是说吗？我到现在我行事为人都是凭着良心，所以给他张嘴嘛，是吗？你张嘴，可是我知道我没有得罪上帝。所以当我们已经醒察，知道自己没有做什么对不起神、对不起人的，所以人对你的恶意可能是恶意的回谤，骂你，你不要放在心上，因为魔鬼就是常常用这些东西来啃食你的生命，啃食我们的生命。所以我们要知道，我们如果作恶要悔改，我们如果没有作恶，人家不论怎么样对我们，我们对得起神，我们要理直气壮，这非常重要。要会听话。Kita harus bisa mendengar perkataan. Nggak usah takut kalau kita benar. Kalau kita salah, terima. Saya sorry. 是不是？因为人，但是又这样，他喜欢你的时候，你对他有好处的时候，他就捧你上天；你对他没有利用价值的时候，他就甩你。Karena manusia, saudara, waktu kamu masih berguna, bisa dipakai, kamu diangkat. Kalau udah nggak ada nilai dipakai, you bukan siapa-siapa, dikepret, dilempar. 所以我们的平安不是在人的手中。Saudara, damai sejahtera kita bukan di tangan manusia. Sekali lagi kita bisa sedih bisa, tapi jangan terlalu sedih. Itu siasat iblis untuk menggerogotin hidup kita. Apalagi bunuh diri, itu satu hal yang bodoh. 自杀了自杀，人家可怜你们，那是笑你很笨，是不是？所以生命是从神而来的， hidup itu dari Tuhan. Ya, kita harus menghargai hidup kita. 弟兄姐妹，我讲这些话，我们要会应用在我们的生活上。我觉得有很多人听到会听，但是事情临到你的时候，你就好像手忙脚乱。Saudara, kita dengar firman Tuhan begini banyak. Ya, saudara, kita lihat kasus begitu banyak. Kita harus bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memakai firman Tuhan itu dijalankan di hidup kita. 比方说饶恕啦、赦免啦, misalnya pengampun lah, ya, memberikan maaf, memberikan ampun. Dengar tunggu giliran kita, waduh, udah musuh masuk ke tulang sumsum. Ini kan peniting tahu, ini sing tahu. Saudara, kalau kita masih tidak bisa mengampuni orang, kita itu dengar firman Tuhan dan kita tidak melaksanakan seumur hidup, kita nggak akan maju. 我发现我们，包括我，如果不小心，是吧？可能我会讲到，可能到事情临到我的时候，可能又是另外一回事。那我所讲的道没有意思。Termasuk kayak hamba Tuhan. Saudara, kalau saya ajarkan orang harus memaafkan, tapi saya sendiri giliran saya disakitin orang, saya tidak bisa memaafkan, saudara, apa yang saya khotbahkan kosong. Begitu juga kalian, 同样是你们。所以我们的行事为人，真正的要用清洁的良心，saudara, sungguh-sungguh perilaku kita, perbuatan kita harus
berdasarkan nurani yang murni. 我们的良心已经被耶稣基督的宝血洁净, hati nurani kita sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. 我们不要再误会我们的良心, jangan lagi menodai nurani yang sudah dibersihkan oleh Tuhan karena dosa-dosa dan kelemahan kita. 所以这是我们从保罗的经历所应该学习的。 Saudara, ini yang harus kita pelajari sikap, ya. Dari apa, saudara? Dari yang apa dialami oleh Rasul Paulus di Pulau Malta. 然后我们再看接下去的，圣经说，在这个岛离这个岛，这个还是在岛的范围不远的地方，有一个田产是百夫长不白流的。 Saudara, firman Tuhan berkata di Pulau Malta itu, ya, di tempat mereka berada, ya, dan tidak jauh lagi di situ ada satu tanah milik gubernur Pulau Malta, ya. Gubernur itu namanya Publius, 他的名字叫做不白流。那么不白流这个岛长啊，是很热情的接待这些人。 Jadi gubernur, ini kaya nih ya, yang gubernur kita lagi rame-rame, gubernur di Maluku ya, kaya ya, sampai orang tanya, lu kenapa begitu kaya dapat duit ya? Jangan salah paham ya, sebelum jadi gubernur emang udah kaya kan, ya kan? Dia wawancarain sama Rossi ya, pertanyaan Rossi tajam itu ya, memepetkan dia, tapi akhirnya Rossi puas, ya, karena ini bukan orang bodoh ya. Jadi dia tahu dia jadi gubernur, suaminya punya banyak tanah keluarga, pasti banyak orang incer-incerin ya. 但是我们待会这个不白流，他是一个很好客的人ya. Jadi gubernur Publius dia adalah seorang yang yang ramah ya, yang suka yang suka menjamu tamu orang yang datang ke rumah, yang datang ke daerah dia. 那个时候他的父亲生病，保罗医治他，他就得到医治。Pada waktu itu bapaknya gubernur ini sakit. Tadi kita sudah baca ya, sakit dan didoakan oleh Rasul Paulus dan dia sembuh. Gempar lah. 为岛长的父亲祷告的医治，你说全岛。 会不会保罗的名声啊？你看他的经历很多，怎么说呢？交感，百计交感。Saudara, kita bisa lihat ya perasaan Rasul Paulus ya, nano tahu nggak? Ya kan? Dari begitu datang disambut oleh penduduk pulau, senang. Digigit ular, pasti orang pembunuh. Nggak bengkak-bengkak, nggak mati-mati. Pasti ini dewa. Sekarang dia doakan bapaknya gubernur itu sembuh, gempar lagi. Jadi netur ya, kayak dikocok-kocok gitu ya. Mabok nggak? Mabok. Paulus puji Tuhan nggak mabok. Makanya kalau kita dipuji orang naik daun, kita senang, dibanting kita itu uring-uringan, mabok. Belajar, ya. 假如人的称赞让我们飘飘的人家甩掉我们的时候，我们就要死要活。你碰见这个百感交集，你就头晕了。但是保罗没有头晕，你一头晕你就醒思维了，你就怎么样呢？你就不踏实。Jadi kalau orang lain memang mabok, entar tinggi, entar dia kayak di laut begitu juga ya. Ombak tinggi, entar dia turun begitu. Saudara, kalau kita senang sukacita kita, ikutin ngomongan orang begitu, entar naik turun, mabok, kita kayak mabok apa gitu. Kalau kita udah mabok, kita ngomong udah nggak becus dah. Kita ngomong udah sembarangan dah. Udah nggak logika. Paulus tenang. Dibanting sama orang no problem. Udah berapa kali dibanting. Disanjung orang, dia nggak gila. Ini kita harus belajar. Seumur hidup kita harus belajar. Nggak muda, nggak tua.
Waktu kita lagi naik daun, jangan mata di atas sombong. Waktu kita dibanting orang, saudara nggak usah minder. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. 所以呢，这个岛长的父亲生病好了，那么你说那个岛上的居民会不会都来呢？都来。Tahu itu. Saudara, kalau bapaknya gubernur sembuh, emang di pulau itu yang sakit cuma bapaknya gubernur doang? Ada nggak yang lain? Pasti banyak. Nah, saudara perhatikan ya. Saya tipe Paulus一定祷告 ya. Pasti Rasul Paulus doa ya. Tapi saudara perhatikan ya. 那时百夫长的父亲患热病和痢疾，躺着保罗为他祷告，他就好了。Ya, jadi ayat 8 sakit ya, diare ini ya, sakit disentri ini dikatakan ya. Paulus doakan dia, tumpang tangan doakan dia, dia sembuh. Nah, 第9节，从此岛上其余的病人也来得了医治。没有说祷告，可是一定有祷告。可是你不要忘记，在那个船上跟保罗同行的还有谁？啊？跟保罗同行的？ Lucia kan ya litaku. Saudara, di dalam ayat ke-8 dikatakan Paulus mendoakan ya. Terus kemudian ayat 9 itu penduduk-penduduk di sana itu pada datang ya. Di dalam ayat yang ke-9 Saudara. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit ya yang lainnya dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Nah, ayat 8, Paulus mendoakan bapaknya gubernur. Ayat 9, banyak orang datang, nggak dibilang, Paulus mendoakan, ya, mereka mendapat kesembuhan, pasti didoakan. Tapi jangan lupa, apakah Dr. Lukas diam saja? Ingat yang seperjalan nama Paulus? Siapa? Selain Paulus ada? Dr. Lukas ada? Aristarchus bukan? Banyak nama bingung ya. Karena bukan nama Indonesia gitu ya. Orang dengerin nama kita juga bingung loh. Mehua, Lihua, Chenhua, orang Chinese bingung apa nih? Ya kan? Wah ini banyak. Ya, kita juga tiap-tiap bangsa kan namanya kan beda-beda. Ya seperti itu. Mekuan sih tidak apa-apa ya saudara ya. 所以呢，在保罗的小团队里面，3人行，有神的仆人，有医生，有一个肯为主和主的仆人一同受苦的亚里达古。Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, di dalam tim kecil, tim Rasul Paulus ada Rasul Paulus sama Tuhan, ada Rasul, ada Dr. Lukas, ada orang yang seperjuangan dengan Paulus, Aristarchus, ya, orang Tesalonika yang ikut Paulus, ya, di Efesus, juga jalan di jalan Yerusalem ketemu orang yang disalah pahamin. Waktu Paulus di bait suci, orang kira di jalanan ketemu Paulus jalan sama Aristarchus, pasti dia bawa dimasuk bait suci, padahal enggak. Nah, itulah yang jadi apa? Yang jadi kasus sampai sekarang juga belum selesai ini loh. Kasus-kasus lain udah selesai, ini belum selesai. Maka dia mau naik banding kan, seperti itu. Ya, 所以我们看见神的仆人、神的儿女，不论在哪里，记得要成为我们周围人的祝福。Saudara, kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita ingat saudara, dari ngomongan kita, kayak dari tingkah laku kita, kita harus jadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kita. Entah itu mendoakan dia, ya entah itu mungkin dia ada susah. Kita pikir, saya bukan orang kaya, no problem. Gak tentu orang kaya baru sebantu kok. Orang sedang lapar-lapar gak ada makan sudah. Mungkin saudara juga susah, saudara kasih seleter beras, dia sangat tertolong. Jadi bantu orang itu gak tentu mesti orang kaya. Jangan jadi pakai alasan, saya orang miskin, saya bisa apa? You bisa. Ada orang lebih miskin dari kamu. Ada orang lebih susah dari kamu. Ya kan? Jadi kesempatan untuk berbuat baik itu banyak sekali. 我们行善有很多的机会.
你不要说我很穷，我会什么？有人比你更穷，弟兄姐妹。好，我们继续看，保罗在这个岛里面住了差不多3个月。Di pulau ini, ya, Paulus dan orang-orang yang ada itu ya, tinggal sampai 3 bulan. Maka di dalam ayat yang ke-11, 3 bulan kemudian, ya, 3 bulan kemudian, 过了3个月，他们又上了另外一只船，要到罗马去。Ya, 3 bulan kemudian, mereka kemana saudara? Mereka naik satu kapal lagi. Kapal yang itu kan udah nggak tahu kemana ya. Kapal yang mau dari apa? Kapal ke Alexandria, ya, mau berangkat ke Roma. 为什么在这个米利达岛住了这么久？ Kenapa di Pulau Malta kok lama amat sampai 3 bulan? Jangan lupa, naka setong tian. Itu kan musim dingin, ya. Jadi pada awal 起先保罗不是说吗？我们不要骑行了。不要航行了，他们航行顺利一段时候就一直风浪。Saudara ingat nggak? Sebelumnya kan Rasul Paulus sudah dibilang, ini kita bakal rugi nih, bakal angin gini ya. Lebih baik artinya apa? Lebih baik kita di sini aja, ya. Kita melewati musim dingin di sini, tapi mereka nggak mau kan? Mereka nggak mau, ya. Mereka mau pergi ke kota yang lebih besar. Akhirnya jalan-jalan, angin sepoi-sepoi, enak sebentar, kemudian terus nggak berhenti itu angin gelombang, ya. Nah, jadi makanya sampai di Pulau Malta mereka berdiam kira-kira sampai 3 bulan, baru berangkat lagi ke Roma. 所以第11节到第15节讲到他们抵达罗马， ayat 11 sampai ayat 15 ya mencatat mereka sampai di Roma. 他们在岛上ya 住了3个月天气比较暖和的时候呢。 他们就到罗马. Jadi waktu cuaca sudah mulai hangat, nggak gitu dingin, mereka mulai berangkat. 所以在第11节到第15节有很多地名，也许你又头晕了。Saudara, ayat 11 sampai ayat 15 itu banyak nama-nama tempat. Ada banyak nama orang, banyak nama tempat, ya. Saya nggak bahas satu-satu, itu nanti nggak habis, nanti kalian juga lupa, ya. 我在这里 就提出几个名字. Di sini saya hanya menyinggung saja beberapa tempat. Mereka lewatin apa tempatnya? Silaku, Li Jiung, Bu Diu Li, Yabiu, Sanquan. Ya. Jadi tempat-tempat ini ya, tadi udah baca nih ya. Sirakusa, Regium, Puteoli, Forum Appius, Tres Berene, 呀，那么圣经说他们到了亚比乌跟山管。Come on, ini mati ya? Tadi ada suara bunyi. Cek, nanti jangan setengah ini. Masih oke? Masih oke? Tadi ada bunyi ya soalnya. Apa yang jatuh kali ya? Oke, ya kita lanjut ya. 所以是我们看第15节 di dalam ayat yang ke-15. Dari 12ya，到了希拉谷，我们停留3天，从那里绕行到利吉翁，又过了1天啊，等等等等。然后第14节，在那里遇见弟兄们，遇见就是基督徒弟兄们，请我们跟他们住了7天啊，这样我们来到罗马。 所以在还没有到罗马之前呢，他们经过了一些地方。Sebelum sampai ke kota Roma, mereka lewati beberapa tempat yang tadi saya sebutkan ya, kita juga sudah baca ya. 那么在那里的弟兄，第15节，在那里的弟兄一听见我们的信息，就出来到这个亚比乌到山管的地方。Jadi saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di daerah itu ya, di daerah yang mereka lewati, mereka dengar Paulus mau datang, jadi mereka nyambut Paulus di mana tadi ya, di Forum Appius di Tres Taberna. Taman Injil Paulo. Mereka menyambut Paulus.
他们怎么知道呢？他们怎么知道？这个可能在3年前，保罗曾经写罗马书。保罗写罗马书的时候，他还没有到过罗马。不过在他的书信里面，他说：“我科目到罗马，但是呢，神还没有开路，还没有带领我。但是他有这个心愿。你可以看罗马书，不要现在啊。有这个心愿，所以就这样呢，读罗马书的人就知道哦，有一个叫做保罗的人来到我们这里。所以现在听说保罗要来，所以他们就从亚比屋从山馆出来迎接保罗。Saudara, kira-kira 3 tahun yang lalu, Paulus pernah tulis surat, yaitu surat Roma. Waktu Paulus tulis surat Roma, dia sendiri belum pernah ke Roma. Cuman dia menyatakan bahwa dia ada kerinduan mau ke Roma, tapi Tuhan belum buka jalan. Nah, saudara, jadi pembaca-pembaca orang-orang Kristen di Roma itu tahu, oh, Rasul Paulus mau ke sini. Itu di dalam surat Roma pasal 1, pasal 15, nanti saudara lihat, jangan sekarang ya saudara ya. Namun dengan demikianlah, jadi mereka kenal. Jadi kenal melalui belum lihat orangnya ini. Sekarang dengar, mau datang. Maka mereka yang dari Forum Appius, yang dari Tres, mereka datang menjemput Paulus. 所以从这些事情给我们看见什么呢？给我们看见早期的基督徒非常注重彼此间信徒的交流。信徒为什么呢？因为大家都有神的生命。Saudara, dari hal ini kita bisa melihat ya, dari mereka datang menyambut Paulus padahal belum pernah lihat, belum pernah kenal. Saudara, kita bisa melihat bahwa pada gereja mula-mula, saudara, jemaat Tuhan sangat-sangat mementingkan, memperhatikan perkara apa? Saling berkomunikasi. Saling berkomunikasi, ya, saling bersekutu satu dengan yang lain, walaupun belum pernah kenal. 当我预备这个信息的时候，我就想起大概30多、40年前，我不知道那个时候有没有人在这里。我们有大概10几20位的弟兄姊妹去万隆旅行，没有过夜，半夜出去，然后到万隆然后要去玩。但是呢，到了万隆的时候呢，总是要先洗刷一下了，要先休息，要上洗手间各方面。你人这么多，你去哪里呢？那个时候不知道怎么，我不能够参加。我在万隆有一个校友，我有几个校友在万隆的教会这个嘉应堂侍奉，我就写了一封信，我说我的这个会友要到万隆需要歇一歇脚，然后他们就出去旅游，因为他们当天来回，半夜出去，然后第2天就也半夜回来。我说需要地方休息，上洗手间啊，什么什么。所以感谢主，我们的人到了那边，他们也说要上厕所等等。感谢上帝，哈利路亚！他们还买了点心，还买了包给我们的旅行的他们吃了洗刷了，他们就上路玩一整天就会回来，不认识的。感谢上帝。Jadi saudara, ini waktu saya lagi menyiapkan ini ya. Jadi anak-anak Tuhan ya di 2 tempat itu menjemput Paulus bertemu ya, padahal nggak kenal. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada satu persekutuan. Jadi saya ingat lebih 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu ya. Hampir 40 tahun kali. Jadi kita masih di Taman Sari waktu itu. Jadi ada kira-kira 20-an nih. 20-an saudara-saudara kita mau piknik ke Bandung. Pulang hari. Berangkatnya itu subuh, bukan subuh ya, tengah malam. Berangkat tengah malam, jadi sampai Bandung udah pagi-pagi gitu. Udah pagi mau jalan, tapi kan butuh ke WC dulu, butuh cuci muka, apa segala gitu ya. Saudara saya nggak ikut, kayaknya ada pelayanan. Jadi bagaimana nih orang nih? Ini bukan di hotel saudara. Jadi waktu itu
nggak ada rest area kayak sekarang begitu ya saudara ya. Jadi saya tulis surat karena di Bandung ada alumni saya saudara. Saya bilang ini jemaat saya ini mau jalan-jalan ke Bandung pulang hari loh. Jadi pagi-pagi udah sampai, mungkin perlu WC kali ini tuh, jadi numpang lah begitu, mampir ya nangkring sebentar di gereja. Ya tolong ya kasih kemudahan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sampai di situ orang-orang kita nyokap WC, cuci muka, disediain bakpao saudara. Saya juga kaget, dia bilang kita disediain bakpao loh. Waduh, sebelum puji Tuhan, haleluya, nggak kenal. Ya cuman aja surat rekomendasi bilang tolong jagain. Ya itu anak Tuhan begitu ya, kemanapun, apalagi orang datang dari jauh ini itu ya. Maka saya selalu bilang kalau ada missionary apa yang teman kita Pak Titus Dima, Ibu Yani Huta Uruk, siapa saja kalau lewat Jakarta mereka nggak ada tempat, ya tinggal di hotel kan mahal saudara. Dari mana duit itu, ya kan? Nah, kita bisa kasih tumpangan mobil kalau lagi nggak dinas, mobil gereja dia orang mau pakai, mungkin dia orang mau beli obat, mau beli apa gitu ya, mau bikin surat apa perpanjang, diberikan kemudahan ya. Jadi biar kita dan gereja kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang lewat ya, sekedar lewat di tempat kita. 好了，结果到了罗马第16节，保罗到了罗马。到了罗马之后怎么样呢？ sampai di ayat 16, Rasul Paulus sudah tiba di Roma. 进了城，保罗得到许可和一个看守他的兵丁另外住在一个地方，这是特别的优待。 Di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, sampai di Roma bagaimana? Setelah kami itu Paulus, Lukas, Aristarkus dan ada 270 lebih orang itu ya, sampai ke Roma bagaimana? Paulus diizinkan, diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 这是我们不知道囚犯有多少呀，因为这个276个人不都是囚犯，不知道囚犯有多少，但是也不少呀。 Saudara, 276 orang itu bukan semuanya tahanan ya. Ya. Tadi berapa kita tidak tahu ya. Tetapi kita tahu 这个囚犯呢一定要在监牢里面。什么？囚犯那里可以随便走动啊。在监牢里面有兵丁看守。Saudara, yang namanya tahanan itu sampai di satu tempat itu harus dikumpulin di penjara. Dijaga sama prajurit, mana boleh jalan keluar. Tetapi Rasul Paulus tahu tepeda yutai. Paulus diizinkan mendapat satu hak istimewa. Dia diizinkan tinggal di luar, cuman tetaplah ada satu prajurit dong yang kawal dia. Bagaimana juga orang takut dia ngabur. Biar hamba Tuhan juga takut, siapa tahu lo ngabur ntar. Ya kan? Jadi ada satu prajurit yang mengawal dia. Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudara? 这个很大的可能性是因为菲斯都巡抚，他不是要写一封推荐信给罗马的皇帝吗？你把犯人他要上告，皇帝要看这个案子是什么案子，是吗？一定要有一个介绍信。 那么在那个介绍信里面，菲斯都就好像他对亚基波王所说的，这个人啊，保罗没有什么该死的罪，是吧？很大的可能是因为这个推荐信，所以让这个看守他的人啊，就准许他住在自己的地方。Saudara, sangat kemungkinan Festus kan Paulus mau naik banding, mesti ada surat rekomendasi dong. Untuk Roma, ya kan, ke Kaisar. Ini urusan apa nih? Kenapa mau naik banding? Pasti ada tulis, oh gini. Seperti yang Festus rundingan sama Raja Agripa, ya kan? Udah didengar kesaksiannya, runding-runding kan mereka keluar ya. Orang ini sih nggak ada dosa apa-apa yang harus mati loh. Tapi saking dia udah mau naik banding, ya udah kita izinkan naik banding, ya kan?
Nah, jadi sangat kemungkinan besar di dalam surat rekomendasi itu dikasih tahu nih orang Yahudi gini. Tapi kami udah adilin dia, udah dengar, udah sana sini. Bagi kami dia nggak ada masalah loh. Jadi surat rekomendasi itu yang mengizinkannya satu jaminan kan ya, mengizinkan Rasul Paulus boleh tinggal di luar, saudara. Mana ada tahanan boleh tinggal di luar, saudara? Bukan di penjara. 所以我们再一次看见神对爱他、对忠心侍奉他的人，虽然有患难，但是在患难中有很大的安慰。Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus, hamba Tuhan, walaupun dia mengalami banyak liku-liku, ya kan? Banyak terpaan-terpaan, tapi di dalam penderitaan ada penghiburan. Ada berkat yang you nggak pernah mimpi-mimpi. Kok orang tahanan bisa sewa rumah di luar, bebas. Cuman diawasin aja. Paulus juga nggak takut diawasin, dia nggak berbuat apa-apa kok. Seperti itu. 第17节到第29节还有呢，就是这个，既然保罗住在外面，那么他就怎么样呢？他有朋友有什么可以来看他，他也可以去看人。Jadi karena tinggal di luar, orang boleh datang ke rumah dia, pasti rumah sewa ya, dan dia juga bisa pergi kunjungan. Seperti itu. 第17节到第29节到了。那边保罗向罗马的犹太的首领们表白传话。Saudara, ayat 17 sampai ayat 29, Rasul Paulus mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Roma. 你记得吗？在前几章不是有说到这个在罗马的犹太人之间呢，为了一个叫做这个基督士的人辩论，吵起来在罗马。你犹太人在我的罗马吵起来，你们就好了，就赶他，是吗？所以有亚基拉、百基拉，就在哥林多。认识保罗，记得吗？所以罗马的犹太人被赶出去，但是到了使徒行传28章，事情一定是平定了。所以那些人呢，那些犹太人又再回到罗马。Saudara ingat di beberapa pasal sebelumnya, orang-orang Yahudi di Roma ada kerusuhan terjadi, ada pertengkaran di antara orang Yahudi yang percaya Yesus dan orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi ada keributan gara-gara yang namanya apa? Keributan Kristus. Mereka tidak bisa bilang Kristus, mereka kan bukan orang Kristen, mereka tidak tahu. Jadi bagi pemerintah Roma bilang, lu orang Yahudi datang di Roma ribut-ribut, terus semua juga usir dah. Maka Priscilla dan Aquila meninggalkan Roma kan, ke Korintus kan, ya kan, kenal Paulus, tinggal sama-sama. Ingat nggak, ceme-ceme, udah bikin PR ya? Maka ini semua apa? 这一切都有连关系, semua ini berkaitan, saudara. Ya, jadi waktu sampai di Kisah Rasul pasal 28, urusan itu udah reda. Jadi ada orang-orang Yahudi, apakah semuanya tidak tahu, tapi tidak sedikit orang-orang Yahudi yang meninggalkan Roma pada waktu itu, ya, kerusuhan udah lewat, mereka kembali lagi, kembali tinggal di Roma. 所以圣经说，过了3天到了罗马，保罗请犹太人的首领来。Ya, jadi saudara, sampai di Roma hari ketiga, Rasul Paulus inisiatif, 他自动的undang petinggi-petinggi orang Yahudi yang ada di Roma. 为什么呢？要向他们表白，要向他们传讲。Kenapa dikumpulin? Karena ada 2 tujuan. Yang pertama,
Rasul Paulus mau mengklirkan, ya, ini orang ini bingung, ini dari Yerusalem datang ke Roma ngapain nih? Ya kan nanti takut dong. Kita dulu belum lama baru diusir nih, lu datang mau ngapain ya? Jadi Paulus mau memberi penjelasan, klarifikasi, nggak ada apa-apa, ya. 第二呢，要向他们传扬耶稣。Yang kedua, mau memberitakan Tuhan Yesus, Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, karena mereka kan orang Yahudi. Ya, 所以保罗讲了好几点，beberapa poin。第一，他说我们有干犯本国百姓，还有没有干犯我们祖宗。Yang pertama, Paulus kasih tahu bahwa saya di negara kita ya, di Yerusalem ini ya, saya nggak bikin ulah loh. Saya nggak bikin ulah, ya. Saya juga nggak durhaka kepada Allah nenek moyang kita. Kan orang Yahudi, mereka bukan orang Kristen ya, yang ini ya. Jadi arti kita sama kok. Kita sama. Yuk percaya Abraham, Ishak, Yakub, saya juga sama. Ya. Kamu pegang hukum Musa, saya juga sama pegang hukum Musa. 所以这个是第一个，我在这个本国里面呢，没有做什么不好的事，呀，没有什么。可是呢，怎么样呢？没有干什么本国的百姓和祖宗的规条，但是他们把我锁起来，他们捆绑我。Jadi walaupun saya tidak itu di dalam ayat yang ke-17. Dalam ayat 17, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun saya ditangkap di Yerusalem, diserahkan kepada orang-orang Roma. Yang pertama ya, jadi saya nggak bikin ulah. Tapi ada orang Yahudi fitnah saya ditangkap nih. 第二，我就被审判，审来审去，审判的结果，我被认定没有犯罪，没有犯该死的罪。Jadi saya tuh di Yerusalem, yang kedua, udah diadilin sana sini, udah dibuktikan saya ini tidak melakukan hal-hal dosa yang harus membuat saya mati. Kedua, 第三，但是犹太人不服。第19节，犹太人不服，所以呢，我要上告于该撒。yang ketiga dia katakan, saya udah diadilin sana sini, terbukti saya nggak ada salah, tapi orang-orang Yahudi, ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka menentang. Mereka menentang. Bahasa Mandarin dikatakan mereka nggak terima, ya, mereka nggak terima saya dianggap nggak berdosa, ya, nggak terima saya dianggap nggak berdosa. Jadi mau diterusin nih, daripada begini saya mau naik banding, maka saya di sini sekarang. Itu yang ketiga. 第四，他为以色列，他说我为什么被他们抓呢？我乃是为了弥赛亚的来临，呀，以色列人所盼望弥赛亚什么？弥赛亚来临了，但是他们不相信，弥赛亚被钉十字架，弥赛亚复活，我为这个事做见证，但是他们不相信。Yang keempat, dia kasih tahu bahwa saya ditangkap di sini. Kenapa mereka tangkap saya? Kenapa mereka nggak terima? Karena saya percaya janji-janji Allah yang mau memberikan juru selamat, penebus, Mesias. Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah datang, dia sudah mati di atas kayu salib, dan dia sudah bangkit. Tapi mereka nggak percaya. Ya, ini pengharapan saya. Ya, saya berharap keselamatan, saya berharap kebangkitan. Semua orang satu hari mati, tapi saya berharap bagi orang yang di dalam Tuhan sudah damai, rekonsiliasi dengan Tuhan, sudah diampuni,
sudah dicuci dosanya dengan darah Yesus, dibangkitkan. Itu pengharapan saya. Gara-gara ini saya ditangkap, saya di sini. Itu poin yang keempat. 所以保罗要告诉这些在国外的、在罗马的犹太人，我来到这里不是要破坏我们的同胞，不是的。Jadi Paulus punya niat begini ya, kasih tahu orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Saya datang di sini, saya mau naik banding ya. Tapi saya nggak ada maksud bahwa mau jelek-jelekin bangsa saya sendiri ini. Saya nggak ada maksud mau jelek-jelekin bangsa kita di luar negeri, di Roma. Tapi kenapa mau naik banding itu? Karena itu. Ya, saya percaya ada pengharapan kebangkitan dan mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Untuk itulah saya ditangkap. Nah, 所以21节、22节，这些犹太人没有信主的犹太人，他们就回应，他们说：“哎，我们没有听到耶路撒冷有什么消息啊，所以你说这个弥赛亚，我们要听。” Ya, ayat 21, 22, saudara. Ini respon orang-orang Yahudi yang di Roma. Setelah dengar sedikit tadi penjelasan Paulus, ya, ayat 21, 22, mereka bilang nih, akan tetapi mereka berkata kepada Paulus, kami tidak terima surat-surat dari Yudea, dari Yerusalem tentang kamu. Kamu bilang kamu gini-gini. Tapi kami nggak dapat itu loh, informasi dari Yerusalem, dari Yudea. Mereka nggak ngomong tentang kamu. Ya. Dan kami juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitahukan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Jadi yang pertama, kami di sini di Roma ya, nggak dengar tentang soal kamu loh. Dan mereka juga nggak ada orang dari Yerusalem itu, cuma sampai di Kaisarea kan ya. Mereka nggak datang ke Roma loh, jadi kita nggak tahu. Apa benar? Maybe yes, maybe no. Apakah benar? Mungkin benar. Mungkin juga enggak. Mungkin ada kabar angin kali dikit banyak. Kita nggak tahu. Ya, Alkitab kalau nggak bicara kita jangan sembarangan ngomong. Cuman sempat buat kita pikir aja. 真的没有听到吗？也许有，也许没有。Apa benar nggak dengar tentang hal? Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi orang datang dari sana memang nggak ada. 所以说，从那边，从犹太地，从耶路撒冷来这里的是没有，那个是真的。但是丰盛呢，我们不知道。但是他们说我们没有听见。啊，你说的这个弥赛亚，我们有兴趣，我们要听。Jadi mereka bilang, oh kamu bilang tentang apa? Mesias ya. Kami tertarik nih, kami mau dengar. Jadi mereka janji waktu. Ayat 23, 呀，在第23节，所以他们和保罗约定了日子，就有许多的人到那里去呢？不是在法庭哦，不是在法庭，呀，因为这个不是在耶路撒冷，所以从早上到晚上都有人到保罗住的地方啊，所以呢，听什么？听保罗讲论这一件事，听保罗证明神国的道，并且听保罗怎么样引用摩西的律法，引用先知的书来讲耶稣的事情。Ya, ayat 23. Lalu mereka menetapkan janji ini. Harinya hari apa? Ya. Jadi pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka ke tempat tinggal Paulus. Bukan ke pengadilan loh. Ini bukan pengadilan ya. Ini antara orang Yahudi. Pengen dengar. Kamu bilang Mesias, orang mati hidup. Ya. Jadi datang, ya. Sejumlah besar datang ke mana? Ke tempat tumpangan Paulus. Dan Paulus ngomong apa nih? Menerangkan dan memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi itu tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus itu. Ya, dengan Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Aplusan kan?
ya kan? Ada yang datang jam segini, datang jam segini. Setiap orang yang datang, Paulus bicara dua hal. Paulus bicara dua hal. Dua hal itu apa? Dua hal itu tentang apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan Paulus ingin Juden. Paulus memakai kitab Musa. Itu yang diyakini, yang diterima oleh semua orang Yahudi. Kristen gak Kristen itu kitab Musa, hukum Musa, dan surat-surat para nabi. Itu bicara apa? Surat-surat para nabi kan menubuatkan tentang kedatangan Mesias. 先知的书就是很多就是预言耶稣基督的来到。上个礼拜不是说吗？先知米迦说，伯利恒的犹大地，伯利恒你在犹太里面不是最小的，因为将来有一位掌权者要出来。Ya, di dalam pasal sebelum 27 ada kutipan kitab Nabi Mika. Dikatakan, "Hei Bethlehem, di antara di tempat tanah Yudea kamu bukan yang terkecil. Memang kamu kecil tapi bukan terkecil. Kenapa? Nanti bakal ada seorang raja penguasa keluar dari situ." Jadi semua orang Yahudi, Kristen gak Kristen, percaya kitab Musa, percaya kitab para nabi. Nah dari situlah Paulus katakan, jelaskan kepada mereka, ini Mesias sudah datang di dalam diri Yesus. Udah datang, udah mati menanggung dosa kita, udah bangkit. Itu adalah penginjilan. Ya, itu adalah penginjilan, saudara-saudara. Dan kemudian ada penginjilan juga ada pendidikan di situ. 所以他们讲了这个以后呢，24节有人相信，有人不相信。Ayat 24, ada yang dapat diyakini oleh perkataan Paulus, ada yang tetap enggak percaya. Di mana-mana, dunia timur ke dunia barat ke, yuk menginjil, ada orang percaya, ada orang enggak percaya. Ada orang terima, ada orang enggak terima. Dan juga ada orang bodoh amat lah. Ngomong-ngomong rohani, cari makan aja kita repot, susah. Segala ke gereja, segala ini, itu menantilah. Sikap orang nggak lain daripada tiga. Terima, percaya, menolak, nggak percaya. Yang ketiga, bodoh amat. Nanti. Udah mati emang nggak tahu lah nanti. Seperti itu. Ya, 所以呢，你看，结果怎么样呢？25到29节，保罗就引用以赛亚的话。还没有分散以前，保罗就引用以赛亚的话。Jadi sebelum orang-orang ini pada pulang, masing-masing ada yang itu kan, lain pendapat nih ya. Jadi Paulus terakhir bicara dengan mengutip Nabi Yesaya. Ya. Waktu Isya al-25 到29节 ayat 25 sampai 29. Maka bubarlah pertemuan itu. Nggak ada kesatuan, ada yang gue percaya, gue sih gak percaya, gue mau bodo amat gitu ya. Jadi bubar dah, ya kan? Nah, jadi sebelum bubar bagaimana, saudara? Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Sebelum bubar dengar baik-baik, kata Paulus ya. Tetaplah firman yang disampaikan tepat nih. Apa yang jadi waktu bubar, Paulus bilang, benar apa kata Nabi Yesaya nih, kata Rasul Paulus. Benar-benar sekarang saya ngerti lah nih, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dulu ngomong apa ya? Ngomong apa nih? Ayat 26 sampai 27. Tuhan bilang sama Yesaya, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar, tapi nggak ngerti. Melihat, tapi nggak kelihatan. Namun tidak menganggap. Karena hati bangsa ini telah kebal. Ya. Telinganya berat untuk mendengar. Matanya melekat, tertutup. Supaya jangan mereka melihat matanya
Dan supaya mereka jangan dengar telinganya, kalau udah lihat, kalau udah dengar, berbalik, bertobat, saya sembuhkan mereka dah. Jadi saudara, waktu Nabi Yesaya, di zaman Nabi itu kan udah 700 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Jadi Paulus mengerti apa yang dialami oleh Yesaya. Pada zaman Yesaya, Tuhan titip ngomongan kepada Yesaya. Tapi Tuhan kasih tahu dulu, Yesaya, saya kasih tahu dulu ya, supaya kamu nggak frustasi nih ya. Nanti waktu kamu menyampaikan pesan saya, titipan ngomongan saya, nggak diterima. Mereka dengar kamu ngomong, tapi nggak mendengar. Mereka lihat kamu, tapi nggak kelihatan. Karena hati mereka udah kebal. Di dalam bahasa Mandarin, 他们的心蒙了油。中国人说心蒙了猪油啊，中国人很喜欢这样讲。Ya, 就是说你麻木了，ya. Jadi Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya, Yesaya, kamu ngomong, orang cuma dengar suara, nggak masuk di hati artinya. Kamu ngomong di hadapan mereka, mereka lihat, tapi kayak nggak kelihatan kamu, nggak anggap kamu. Ngomongan kamu nggak masuk hati. Kenapa? Kalau mereka dengar, masuk ke hati, mereka lihat, ya, dan mereka terima kamu, saya akan mengobati mereka, saya akan menyembuhkan mereka, saya akan menyelamatkan mereka. Tapi mereka enggak. Saudara, jadi ngomongan ini bikin apa ya? Kalau kita nggak dengar teliti, kita bisa salah paham. Kita bisa pikir, Tuhan nggak mau orang selamat ya? Hah, Tuhan nggak mau orang selamat. Karena di sini dikatakan apa? Supaya mereka jangan mendengar, melihat, nanti bertobat, saya selamatkan mereka. Berarti Tuhan nggak mau dong. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Kalau bukan itu apa artinya? 恐怕，呀，恐怕他们听见。看见悔改，我就医治，是不是神不要拯救人呢？不是，这个恐怕是指着那些不相信主的人，心灵很刚硬的人，怕听了以后受感动，所以我不要听。Ya, jadi ngomong kalau mereka dengar, mereka bertobat, saya sembuhkan, saya selamatin. Jadi kata kalau ini bukan Tuhan takut orang percaya dia. Bukan Tuhan nggak mau menyelamatkan orang. Tetapi orang-orang yang mendengar itu takut. Kalau udah dengar, ya, kalau udah dengar bagaimana? Udah dengar nanti hati saya tergerak loh. Hati saya tergerak, saya terima dah, saya percaya dah, mendingan saya nggak mau. Itu adalah kekerasan mereka. Saudara, sekali lagi, waktu saya menyiapkan ini, saya jadi ingat, 我预备这个时候，昨天晚上我就记得一件事，我姐姐的朋友，也是从小做主日学的，他就很怕参加进修会，为什么呢？他说，等下我如果参加进修会啊，牧师传道 calling， 要信主的、侍奉主的做传道，我怕。我就不要来听.我姐姐的朋友, saudara, waktu saya masih kecil ya, ada teman cici saya nih, dari kecil juga ke gereja, saudara. Udah gede ya, ada retreat, ada apa ya, dia nggak mau ikut. Kristen, katanya Kristen ya, tapi dia nggak mau ikut. Kenapa? Dia bilang, retreat itu dengar hamba Tuhan khotbah. Ntar ditanya, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa mau menjadi hamba Tuhan, angkat tangan mau melayani Tuhan. Gua takut ntar kalau Tuhan gerakin hati gue. Takut jadi hamba Tuhan bagaimana? Dia nggak mau ikut, saudara. Jangan bilang, ada orang seperti itu. Dia takut. Dia takut. Itu yang dialami oleh 这是以赛亚的经历。所以上帝告诉他，人家拒绝你，siap hati. Jadi Tuhan kasih tahu
hambanya Nabi Yesaya. Yesaya, nanti kalau kamu menginjil ketemu orang-orang kayak gini ya, nggak usah sedih ya. Pasti ada yang terima, pasti ada yang nggak terima, pasti ada yang masa bodoh. Nah sekarang Paulus ngarepin ini, sama, saya Yudahan tinggal ta, Yudah相信, Yudah 不相信. Ini yang Paulus alami, ya kan? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu di dalam all sepace. 所以你们当知道自己，你们当知道神的道、神的救恩，如今传给外邦人，他们必听。你不听，他们听。神的选民亚伯拉罕他会不听，外邦人听。Saudara, ini di dalam ayat 29. Terakhir, Paulus bilang apa? Sebab itu kamu harus tahu, hei kamu orang Yahudi ya, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Yo, keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang disebut bangsa pilihan, kamu nggak percaya, kamu nggak dengar. Tapi ini orang-orang yang apa? Bukan orang Yahudi, yang menurut kamu itu bukan pilihan Allah, orang kafir. Mereka dengar, mereka terima. So maaf ya, sorry ya, kalau saya nanti menginjili mereka, orang Yahudi jangan salahin saya lagi kayak yang di Yerusalem gitu loh. 所以这是保罗最后的话. Ini ngomongan Paulus yang terakhir. Itu di dalam ayat 29. Ya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. 有的喜欢，有的不喜欢. Ya. Jadi udah dengar ngomongan Paulus begitu, bubar deh. Ada yang senang, ada yang nggak senang, ya kan? 所以呢，保罗在自己所住的地方住2年，还钱了，哪里来的钱？你没有这帐篷。各地方的基督徒听过他的道，领受了属灵的恩典的人支持他。Jadi 2 tahun dia tinggal di tempat apa? Rumah sewa kontrakan. Dari mana duit? Kan udah nggak bikin tenda. Dari orang-orang yang mendengar dia beritakan Injil yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, mereka support Paulus. 凡来见保罗的人，他全都接待。Semua yang bertemu dengan Paulus bagaimana? Paulus menerima, ya. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. 第31节 penutup. 保罗访谈传讲神的国，讲耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。Jadi 2 hal yang Paulus lakukan. Ayat 31. Dengan terus terang, ya, dengan terus terang dan tanpa rintangan, nggak ada yang larang loh. Ya, dia beritakan Injil. Apa-apa yang Paulus beritakan tentang kerajaan Allah, ini penginjilan. 传讲神的国是传福音, ya, penginjilan. Dan mengajar tentang Yesus Kristus, mengajar, 教导, mendidik. 这是门徒训练. Ini apa? Discipleship, pemuridan. Ya, jadi ada pemberitaan dan pemuridan. 传福音的跟这个门徒训练。所以呢，使徒行传的最后是讲什么呢？使徒行传重的就是讲神的国。Jadi yang ditekankan oleh kisah para rasul kerajaan Allah. 第1章第3节讲神的国。Kan? 第1章第3节. Pasal 1 ayat 3. Paulus bicara apa, Saudara? Lihat ya. Pasal 1 ayat 3. Kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda apa? Membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, Cu Yesus ya. Yesus yang sudah bangkit selama 40 hari berulang-ulang kali menampakkan diri. Weh, semua Yesus sesetian. Udah bangkit nggak pulang ke surga, masih di bumi. Ngapain?
bicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. 40天复活，没有直接回到天上讲说神的国。Jadi setelah Yesus bangkit 40 hari nggak langsung pulang ke sorga. Bicarakan kerajaan sorga. 使徒行传最后 sampai penutupan terakhir, Paulus itu Tuhan Yesus ya. Ini Rasul Paulus bicara apa? Memberitakan Injil, ya, memberitakan kerajaan sorga. Jadi diawali dengan kerajaan sorga, ditutup dengan kerajaan. 用神的国开始，用神的国做结束。所以呢，我们看见最后呢是 open ended. Biasa kan tutup buku, ya. Terakhir kan tutup buku. Ini enggak tutup buku. Buku masih terbuka. Kisah ini masih terbuka. 使徒们写了他的行传。今天你我要写什么？ Rasul sudah menulis kisah para rasul 28 pasal. Buku ini masih terbuka buat saudara dan saya. Yuk, saya mau tulis apa? Mari kita berdoa. Penginjil Fani, maju ke depan sini, tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengikuti rangkaian kisah rasul-rasul yang boleh dipandu oleh Musa dari awal hingga akhir. Kisah rasul-rasul adalah kisah Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun hamba-hamba-Mu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Ada respon yang negatif, ada respon yang positif, ada yang tidak peduli ya Tuhan. Biarlah kiranya mengetahui akan hal itu kami diteguhkan hatinya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah pada orang-orang di sekitar kami dan tetap mengerjakan bagian kami dan juga menyerahkan bagian Tuhan untuk membawa orang kepada iman kepadamu ya Tuhan Yesus dan juga percaya kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk Musa yang selama ini sudah membukakan bagian ini bagi kami. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan juga pakai terus ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan selama di bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan di dalam menghadapi respon dari manusia, dari orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, kiranya kami tidak berlarut-larut ya Tuhan, apakah kami dipuji ataukah kami dikritik ya Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mendapati hati nurani kami senantiasa murni di hadapan Tuhan. Pimpin kerinduan kami untuk terus belajar firman Tuhan dan mendengar dengan menyimak dan siap untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami, terima kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini, amin. 我们非常非常感谢神的恩典。今天我们的连续讲道《使徒行传》已经到了第28章。Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, khotbah seri kita Kisah Para Rasul hari ini sudah mencapai pasal yang terakhir yaitu pasal 28. 我们来唱一首诗歌，神要开道路。Kita angkat satu puji-pujian sebagai penutup dengan lagu Dia buka jalan. Dia, Tuhan buka jalan. 从保罗的复试，我们看《使徒行传》一直到最后一章，保罗的行程有很多的拦阻，有很多的危险，他人生之路有的时候好像到了绝境，但是感谢神的恩典，在人看来没有出路没有指望的时候，神竟然为他开了道路。圣经告诉我们说，上帝能够在
旷野开道路，在沙漠开江河。这是使徒们保罗，也包括这个彼得所经历的。我相信我们中间有很多人也是经历，在我们绝望无路可走的时候，神开道路。Saudara sekalian, kita angkat satu puji-pujian, Dia Tuhan membuka jalan. Dari pelayanan Rasul Paulus maupun Rasul Petrus kita melihat di dalam perjalanan hidup dan pelayanan mereka banyak mengalami rintangan, bahaya, gelombang hidup, dan jalan buntu. Tetapi setiap kali Tuhan membuka jalan buat hambanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan bisa buka jalan di padang gurun dan Dia bisa membuka sungai di padang pasir. Ini yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Rasul, dan juga oleh saudara sekalian. Saya yakin di antara kita juga banyak anak-anak Tuhan yang sampai satu saat sepertinya kita sudah buntu, tapi dengan luar biasa Tuhan buka jalan. 神要开道路 God will make a way.神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开道路，他要开道路，神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开道路，他要开道路，他必在旷野里开道路，引领我，在沙漠中开江河供应我，天地将要废弃，他的话语永长存，在今日他要做新事，神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开